Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas untuk mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 bab 1 Manusia dan Perubahan, dan ini adalah untuk bagian yang keempat. Untuk bagian yang pertama, kedua, dan ketiga bisa dicek linknya di deskripsi. Untuk bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang kearifan lokal. Bagaimana kearifan lokal masyarakat Nusantara? Kearifan lokal atau dikenal juga dengan local wisdom merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun. Keberadaan dari kearifan lokal memiliki arti penting bagi keberlanjutan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan yang terkait dengan kehidupan. Kebudayaan itu terlahir dari hasil interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Dan budaya mencakup segala hal terkait dengan kehidupan masyarakat. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah budaya, menurut Honigman, kita dapat melihat wujud dari sebuah budaya itu melalui 3 hal, yaitu gagasan, aktivitas, dan juga artefak. Wujud dari gagasan adalah kumpulan ide, pemikiran, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak, tidak terlihat, dan tidak dapat diraba. Sedangkan wujud dari aktivitas adalah upacara, ritual, sikap, kebiasaan sehari-hari, dan lain sebagainya yang dapat dilihat. Dan wujud dari artefak adalah karya seni, pakaian, perkakas sehari-hari, bangunan, dan lain sebagainya yang bersifat konkret, serta dapat dilihat dan diraba. Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan yang mewujud dalam bentuk ide atau pemikiran, aktivitas sehari-hari, dan berbagai macam hasil karya masyarakat. Pendataan warisan budaya dilakukan oleh UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebudayaan Indonesia yang masuk dalam kategori warisan budaya diantaranya adalah batik dan wayang. Warisan yang dimaksud bukanlah batik dan wayang sebagai benda, melainkan sebagai seperangkat nilai filosofis dari praktik pembuatan dan pelestariannya di masyarakat. Oleh karenanya, produk budaya tersebut ke dalam kategori Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Adapun kearifan lokal yang sedang kita pelajari termasuk ke dalam wujud budaya yang tidak bisa disentuh atau dilihat secara langsung, namun kita bisa mengamatinya dari tindakan atau aktivitas serta produk yang dihasilkan. Kearifan lokal adalah nilai-nilai kebijaksanaan atau ajaran kebaikan yang diwariskan secara turun-menurun di suatu masyarakat tertentu. Nah, kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang sebuah masyarakat dalam memaknai kehidupannya. Oleh karenanya, di dalam kearifan lokal biasanya terdapat panduan hidup mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Adapun contoh dari kearifan lokal, misalnya ajaran pitutur tilu di masyarakat Sunda yang mendiami daerah Jawa Barat. Pitutur tilu berarti 3 nasihat. 3 nasihat tersebut terdiri dari tata wayah atau tata waktu, tata lampah atau tata perilaku, dan tata wilayah atau tata ruang. Di mana dalam tata waktu mengajarkan hal-hal yang terkait dengan pembagian waktu yang tepat dalam beraktivitas, termasuk di dalamnya anjuran waktu yang tepat untuk memulai pertanian dan memanen hasilnya. Sedangkan tata perilaku mengajarkan cara bersikap yang sesuai dengan norma kesopanan, baik untuk berinteraksi dengan orang yang lebih tua, teman, sebaya maupun orang yang lebih muda. Dan tata ruang mengajarkan cara menata lahan untuk menunjang aktivitas kehidupan.
Indonesia sangat kaya dengan kearifan lokal. Jika dilihat benang merahnya, ajaran kebaikan yang luas dan beragam tersebut memiliki kesamaan dalam dua hal, yakni terkait dengan interaksi sesama manusia dan interaksi dengan alam. Interaksi dengan sesama manusia mewujud dalam tradisi gotong royong, sementara interaksi dengan alam mewujud dalam tradisi melestarikan alam. Tradisi gotong royong atau saling bekerja sama untuk melakukan sesuatu bisa kita temukan di semua kebudayaan masyarakat Nusantara. Bentuk aktivitasnya bermacam-macam, seperti membangun atau memindahkan rumah, mengelola perkebunan atau pertanian, mengadakan kenduri atau pesta syukuran atau keselamatan, membantu orang sakit, serta membantu proses pemakaman. Adapun tradisi melestarikan alam adalah hal yang juga bisa kita temukan dalam masyarakat Nusantara dengan karakteristiknya masing-masing. Semua kebudayaan memiliki satu tradisi yang sama, yakni menghargai dan melestarikan lingkungan alam dimanapun mereka berada. Lalu bagaimana kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Kearifan lokal sebagai sebuah ajaran kebaikan memiliki tujuan untuk memberikan pedoman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupan yang berkelanjutan. Jika kearifan lokal di sebuah kebudayaan dapat terus diikuti, maka dipastikan masyarakat tersebut akan terhindar dari berbagai potensi kerusakan. Misalnya, tradisi yang terkait dengan tata perilaku sesama manusia yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan masyarakat, jika tidak diikuti, maka kemungkinan potensi konflik dan perpecahan akan terjadi. Serta tradisi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan alam, jika tidak diikuti, maka kemungkinannya adalah rusaknya sumber daya alam yang dapat dikonsumsi, bahkan hingga terjadinya bencana alam akibat perbuatan manusia, seperti kekeringan, longsor, banjir, dan lain-lain. Kearifan lokal sebagai sebuah budaya yang tidak tampak kini mulai memudar dan ditinggalkan oleh generasi penerus kebudayaan di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kearifan lokal kini perlahan mulai ditinggalkan. Kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah yang terkait dengan tradisi gotong royong dan pelestarian alam semakin memudar seiring dengan adanya perubahan sosial di tengah pembangunan dan modernisasi. Demikian rangkuman untuk pelajaran IPS kelas 9 bab 1 bagian yang keempat. Untuk bagian pertama, kedua, dan ketiga, sekali lagi silahkan cek linknya di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.